Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Ahsanul Anam, dosen program studi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tentang aturan substitusi integral tak tentu fungsi trigonometri. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan integral tak tentu fungsi trigonometri dengan aturan substitusi. Poin-poin penting yang akan saya sampaikan kali ini akan dibagi dua, yaitu definisi integral tak tentu fungsi trigonometri dengan aturan substitusi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sebelum membahas materi lebih dalam, kita harus mengetahui dahulu definisi dari aturan substitusi integral tak tentu fungsi trigonometri. Aturan substitusi merupakan aturan di dalam integral yang digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, atau seandainya pun bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, akan memerlukan proses yang cukup panjang. Secara umum, integral substitusi didefinisikan sebagai suatu teknik pengintegralan dengan memasukkan variabel baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Soal-soal integral fungsi trigonometri dapat diselesaikan jika bentuknya sudah sesuai dengan bentuk rumus dasar. Jika suatu persoalan belum mempunyai bentuk rumus dasar, maka harus terlebih dahulu diubah dengan aturan substitusi. Aturan integral substitusi digunakan ketika bagian dari sebuah fungsi merupakan turunan dari fungsi yang lain. Umumnya, persoalan integral yang dapat diselesaikan menggunakan cara substitusi terdiri dari dua faktor, di mana turunan dari salah satu faktornya memiliki hubungan dengan faktor yang lain. Metode substitusi integral tak tentu fungsi trigonometri merupakan metode penyelesaian integral dengan mengubah bentuk fungsi menjadi lebih sederhana dalam bentuk variabel tertentu yang saling berhubungan dan ditandai dengan pemisalan. Walaupun tidak semua soal dapat diselesaikan dengan aturan substitusi, tetapi dengan adanya aturan ini sangat membantu menyelesaikan soal-soal trigonometri yang cukup rumit. Untuk menyelesaikan persoalan integral tak tentu fungsi trigonometri dengan aturan substitusi, diperlukan dua aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bentuk baku integral. Kita misalkan diketahui bentuk baku integral gx pangkat r g aksen x dx, maka harus dimisalkan u sama dengan gx dengan du sama dengan g aksen x dx. Sehingga berdasarkan teori aturan substitusi integral tak tentu, didapatkan rumus aturan substitusi fungsi aljabar, yaitu integral u pangkat r du. Jika r sama dengan minus 1, gunakan rumus integral u pangkat r du sama dengan u pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 tambah konstanta. Namun, jika r sama dengan minus 1, gunakan rumus integral u pangkat r du sama dengan ln u plus konstanta. Kita ingat-ingat lagi mengenai rumus dasar integral fungsi trigonometri, diantaranya adalah yang pertama, integral sin u dx sama dengan minus cos u plus konstanta. Yang kedua, integral cos u dx sama dengan sin u plus konstanta. Yang ketiga, secant kuadrat u dx sama dengan tangen u plus konstanta. Yang keempat, integral cosec kuadrat u dx sama dengan minus kotangen u plus konstanta. Dan yang kelima, secant u tangen u dx sama dengan secant u plus konstanta. Kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal integral fungsi trigonometri berikut dengan aturan substitusi. Yang pertama, integral cos 2x dx. Ini merupakan contoh soal yang mudah. Yang kedua, integral setengah sin 3x dx meningkat lebih sulit. Yang ketiga,
integral cos 2x plus 3 dx. Yang keempat, cos dalam kurung x kuadrat minus 2x plus 5 dikalikan 2x minus 2 dx. Yang terakhir adalah integral sin pangkat 3x cos x dx. Contoh soal yang pertama, integral cos 2x dx. Kita lihat di sini, ada dua faktor yaitu cos 2x dan dx. Dx merupakan turunan dari 2x. Jadi kita dengan memahami seperti ini, kita akan bisa memisalkan dengan pemisalan yang tepat. Dimisalkan 2x sama dengan U, atau U sama dengan 2x, maka du sama dengan 2 dx, atau dx sama dengan setengah du. Sehingga soal yang di atas menjadi integral cos U dikalikan setengah du sama dengan setengah integral cos U du sama dengan setengah sin U plus konstanta sama dengan setengah sin 2x plus konstanta. Soal yang kedua, integral setengah sin 3x dx. Di sini juga kita bisa lihat ada dua faktor yaitu sin 3x dan dx. Kita lihat lagi, bukan sin 3 dx yang kita misalkan, tetapi 3x-nya yang kita misalkan, karena turunan dari 3x adalah 3x dx. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memisalkan U sama dengan 3x, sehingga du sama dengan 3 dx, atau 1 dx sama dengan sepertiga du. Soal itu kita bisa misalkan menjadi integral setengah sin U dikalikan sepertiga du sama dengan setengah dikalikan sepertiga kalikan integral sin U du sama dengan 1/6 minus cos U plus konstanta. Kemudian kita ubah cos U menjadi bentuk semula, sehingga akhirnya hasilnya menjadi minus 1/6 cos 3x plus konstanta. Soal berikutnya, integral cos 2x plus 3 dx. Ini juga merupakan persoalan yang mudah. Bisa kita lihat ada dua faktor yaitu 2x plus 3 dan 1 dx. Pemisalan yang lebih mudah adalah bila kita misalkan U sama dengan 2x plus 3 sehingga du sama dengan 2 dx atau dx sama dengan setengah du. Contoh yang ketiga ini bisa kita misalkan menjadi integral cos U dikalikan setengah du sama dengan setengah integral cos U du. Hasilnya adalah setengah sin U plus konstanta. Setelah selesai kita integralkan, U kita kembalikan lagi menjadi bentuk semula, menjadi setengah sin 2x plus 3 ditambah konstanta. Pembahasan soal berikutnya, yang nomor 4 adalah integral cos x kuadrat minus 2x plus 5 dikalikan 2x minus 2 dx. Di sini juga bisa kita lihat ada faktor integran dan turunannya. Apakah memang harus bentuk soalnya seperti ini? Tidak, karena bisa jadi turunannya ada di bagian pertama, sedangkan integrannya ada di bagian 2. Sehingga contoh yang keempat ini bisa kita tulis 2x minus 2 dikalikan cos x kuadrat minus 2x plus 5 dx. Tidak ada masalah. Kita akan lihat dengan cara demikian ini, pemisalan yang paling mudah adalah dengan menggunakan U sama dengan x kuadrat minus 2x plus 5, sehingga du sama dengan 2x minus 2 dx, atau 2x minus 2 dx sama dengan du. Sehingga integral cos x kuadrat minus 2x plus 5 dikalikan 2x minus 2 dx sama dengan integral cos U du. Kita turunkan, kita integralkan menjadi sin U plus C. Setelah didapatkan hasil integrasi, maka U kita rubah menjadi bentuk sebelumnya, menjadi sin x kuadrat minus 2x plus 5 plus konstanta. Mudah bukan? Yang terakhir, integral sin pangkat 3 x cos x dx.
Di sini juga kita bisa lihat cos X merupakan turunan dari sin X. Sedangkan sin pangkat 3 akan kita bisa misalkan sebagai U sama dengan sin X, sehingga DU sama dengan cos X atau cos X sama dengan cos X dx sama dengan DU. Soal ini integral sin pangkat 3 X cos X dx sama dengan integral U pangkat 3 DU atau sama dengan seperempat U pangkat 14 plus konstanta. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula menjadi seperempat sin pangkat 4 X plus konstanta. Bagaimana dengan kelima contoh soal dan penyelesaian ini? Mudah bukan? Silakan dicoba mengerjakan soal-soal lain untuk memperdalam pemahaman Anda. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyelesaikan soal-soal integral tak tentu fungsi trigonometri dengan aturan substitusi harus mempunyai bentuk baku yang diintegralkan terdiri dari dua faktor, di mana turunan dari salah satu faktornya memiliki hubungan dengan faktor yang lain. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dengan materi tadi Anda akan lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya pada mata kuliah Kalkulus 2. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Ahsanul Anam, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.